Dan lagi pula ini bukan Komal kayak Komal Kristen ya. Kalau Komal Kristen yang awam ditanya, di sini yang awam bertanya, gitu ya. Betul. Gitu di sini. Kalau di Komal Kristen, Halo. Komal sebelah itu beda. Betul. Halo Pak, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, selamat malam, Kristen, Islam? Kristen. Waduh. Namanya ini kenapa pakai nama Muhammad? Nyamar aja bang, takut digeruduk. Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Oke, saya Menurut jawab siapa? dulu nih. Jadi saya jawab dulu, bentar. Teman-teman dengar ya teman-teman. Jadi kalau ada orang Kristen bilang agama kami agama kasih, jangan percaya ya. Soalnya mereka bilang kami pikul salib, tapi ternyata mereka takut. Nah, sama kayak anak Batak tuh. Orang Batak itu ketika lahir rasa takutnya sudah ditanam di Danau Toba. Giliran digeruduk oleh Islam, kawan-kawan. Nah, inilah kenapa tidak semua yang diperintahkan Yesus itu mereka akan lakukan. Ya, Yesus baik, bilang pikul bentar ya. Saya lagi ngomong sama netizen kok. Jadi kata Yesus, pikul salib. Barang siapa yang menampar pipi kirimu, kasih kanan. Di mana kita mau nampar pipinya? Mereka aja udah ketakutan sama kita coba. Nah, kalau saya kenapa tidak pernah takut? Karena saya tahu Tuhan saya Tuhan yang benar. Jadi ada beberapa kemungkinan orang-orang takut menghadapi hujahnya umat Islam karena insecure dengan kebenaran agamanya, atau karena emang dia pengecut karena takut disalib kayak Yesus gitu ya. Gitu mungkin. Silakan. Kira-kira Ya, begitu baik. cenah. minta maaf. Iya. Ya, Ya silakan. jadi begini Bunda. Kita kan tahu ya, dalam Indonesia ini kan negara hukum ya. Tetapi menurut saya negara Indonesia ini berat sebelah begitu kepada kepada agama begitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Dalam beberapa kasus yang kita lihat dalam berita, apabila orang Kristen membahas orang Islam, ditangkap polisi, dan apabila orang Islam membahas Kristen, dikawal polisi. Nah, itu dia tuh maksud saya berat sebelah begitu. Oke, saya jawab ya. Inilah kenapa saya katakan jangan percaya sama orang Kristen yang bilang dia ngikutin Yesus. Mereka itu bahkan dalam kitab Roma pasal 13 nomor 1, tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Theos. Tiba-tiba ketika mereka ada di pemerintah Indonesia, mereka nggak percaya sama pemerintah Indonesia. Makanya aku bilang teman-teman muslim ya, kita nggak bisa percaya sama orang Kristen manapun. Satu itu. Yang kedua, bukankah memang sudah ditakdirkan orang Kristen itu untuk disiksa di dunia? Katanya kan memang harus disesah kalian itu. Katanya kan anak-anak Tuhan itu akan mendapatkan penderitaan di bumi karena nanti kan masuk surga. Suruh pikul salib kan? Lah, kenapa melawan takdir yang sudah ditentukan sama Yesus gitu loh? Kan aneh. Bahkan Yesus perintahkan, sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk. Nggak ada. Oh, mungkin ini ngikutin Paulus nih, menyamar nih. Iya. Kata Paulus, kalau jadi orang Yesus Paulus mengajarkan gini nih. Kalau ketemu orang Yahudi jadi orang Yahudi. Kalau ketemu orang yang ahli Taurat, hukum Taurat ikut walaupun bukan. Makanya nyamar jadi Nabi Muhammad. Wah, serigala berbulu domba. Ternyata memang betul. Fix, Yesus sudah ngajarkan. Hati-hati dengan penyesat teman-teman. Mereka itu terlihat domba tapi serigala. Namanya Muhammad nih. Udah diakui nyamar. Nah, itu kenapa saya katakan umat Islam jangan percaya sama setiap orang Kristen. Mereka nyamar boleh loh ngajarin agamanya loh. Buktinya saudara kita ini pakai nama Muhammad, nyamar. Supaya apa? Supaya bisa memenangkan hati orang yang diinjili. Pakai dulu nama nabi kita. Jadi kita tertarik nih. Wah, Muhammad nih, Islam nih. Ngobrol dong kita. Tahu-tahu Yesus adalah Tuhan, Mbak, jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini yang disebut dengan serigala berbulu domba. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan ajarannya, kita nggak boleh marah lah. Yang penting umat Islam tahu ya. Hati-hati aja gitu ya. Hati-hati aja buat umat Islam. Kalau ada yang pakai jilbab-jilbab belum tentu Kristen. Jadi kalau ada nanti pakai jilbab ngeledakin gereja, belum tentu Kristen. Belum tentu Islam. Ya, kalau ada orang pakai jilbab, pakai peci, pakai koko, teriak Allahu Akbar, jangan percaya, belum tentu itu Islam. Jangan-jangan Kristen lagi nyamar menjelek-jelekan agama Islam. Kenapa? Berarti yang di Bali itu orang Kristen ya. Bisa jadi, karena kan boleh nyamar di Kristen. Loh, Aduh. kok ketawa? Yang di Makassar, Tidak yang di tahu Makassar, bagaimana Bali, itu juga ya? bagaimana. Orang Kristen Loh, juga ya? sekarang saya tanya nih. Ini namanya Muhammad. Muhammad itu nabinya Kristen, nabinya umat Islam. Ya, nabinya Islam. Nah,
ketika menyampaikan agama Anda saja Anda menyamar, bisa nggak kira-kira ada orang Kristen pakai jilbab terus ngeledakin gereja untuk menjelekkan orang Kristen? Kamu pikir itu nggak pernah terjadi kejadiannya? Oke, saya bahas. Kamu tahu tidak? Bahkan tentang kejadian bom yang dituduhkan kepada Osama, siapa namanya, Osama bin Laden itu sudah banyak spekulasi yang beredar bahwa itu adalah buatan dari Pentagon. Artinya apa? Bahkan sudah banyak anak-anak Kristen yang waktu itu masih bayi ketika peristiwa itu terjadi, mereka sadar sekarang bahwa itu adalah paradigma yang dilemparkan kepada Islam agar ada Islamophobia. Itu terjadi, saudaraku. Kenapa? Karena orang-orang kayak kalian ini nih yang boleh nyamar-nyamar untuk menyebarkan agama nih. Dekat-deketin orang kayak mirip-mirip. Padahal Yesus bilang nih, serigala berbulu domba itu ditinggalkan karena nabi palsu dan penyesat. Kami umat Islam nggak pernah nyamar-nyamar namanya, nggak pernah saya tuh ngaku-ngaku saya pernah di gereja, nggak pernah. Aduh, bahkan kami tidak boleh menyerupai kaum kafir. Nggak boleh. Itu perbedaan kita. Kami dengan jujur kalau menyebarkan agama itu. Sedikit ya, Bunda Unirifa, begini. Alasan saya memakai nama Nabi Muhammad ini karena ada salah satu komal Islam, nggak tahu siapa, nggak ingat kemarinnya namanya ya. Saya meminta permintaan naik, tapi ditolak terus karena sebelumnya sudah saya naik, tapi sudah saya masak begitu. Nah, setelah saya meminta permintaan kedua kalinya, nggak berani dia naikkan saya. Nah, terus Hebat saya buat akun yang ini nih, akun ini nih. Kan dia kan cuman rata-rata komal Islam itu kan cuma bisa gosip ya, rata-rata. Atas dasar apa kau bilang orang-orang Islam nggak berani naikkan kau? Siapa kau memangnya? Paham apa kau? Ngerti apa? Sebentar dulu. Kemarin itu di komal lain, Bang. Enggak. Ini nggak usah Ngerti apa? curhat, kita diskusi di saya sini. paham. Nggak, kita nggak dengarkan curhatmu. Masalahmu untukmu aja, jangan bawa-bawa kami ke masalah hidupmu. Itu kan Betul. masalahnya itu, jangan bawa-bawa Baik, masalahmu ke sekarang orang saya lain. Di sini. bawa Nah, ini. sebentar. Saya mau kasih edukasi, mumpung masih ada si saudara kita ini yang nyamar-nyamar ya. Umat Islam, yang saya sampaikan itu berdata ya. Orang Kristen sepanjang sejarah sudah banyak menyamar jadi Islam untuk mempelajari Islam, saudaraku. Makanya, kalau ada nanti orang berjilbab pakai gamis teriak Allahu Akbar meledakkan gereja, jangan percaya kalau itu Islam. Kritisi dulu, cari tahu dulu benar nggak itu Islam, apa landasan dia. Kenapa? Karena sejak zaman dahulu sudah banyak upaya-upaya untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Saya bacakan datanya. Ada beberapa tokoh-tokoh orientalis yang nyamar-nyamar untuk mengkaji Islam dari dalam, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang paling terkenal itu Snok Horgonyi ya. Joseph Kahn tahun 1902-1969 ya. Kemudian Montgomery Watt 1909-2006. Dia seorang profesor di Skotlandia ya. Nah, Wilfred Kenwill Smith ya. Banyak Johann Louis Burkhardt nyamar, guys. Mereka nyamar untuk mempelajari Islam, guys. Kenapa? Karena mustahil mereka bisa menghancurkan dari luar, guys. Betul. Cara terbaik menghancurkan agama Islam adalah masuk ke tengah-tengah umat Islam, pecahkan umat Islam dari dalam, seperti yang dilakukan oleh VOC David et Impera ketika Snok Horgonye menyamar jadi Islam. Rahasia Aceh dia berikan kepada Belanda, saudaraku. Itu yang terjadi ya. Dan si Edis pernah nyamar masuk ke masjid ngambil takjil. Itu diakui sama dia. Memang udah penipu dari awal. Kalau udah penipu dari awal bakalan penipu terus, teman-teman. Makanya Yesus berkata, Matius pasal 7 15-21, baca. Tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah baik, tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah buruk. Apa maksudnya? Penipu kok jadi nabi, penipu kok jadi rasul, penipu jadi evangelis. Namanya penipu pasti adalah orang-orang yang memilih untuk melakukan penipuan untuk apapun yang dia inginkan. Makanya di Islam itu nabinya nggak pernah nipu. Nabi itu punya 4 sifat wajib. Sidik, amanah. Ada ayatnya. Ya, tunjukkan datanya. Islam datanya. itu dibolehkan berbohong dalam 3 hal. Apa coba? Berbohong dalam 3 hal apa? Ini enak nih bahas nih. Ini baru keren nih bahas nih. Walaupun dia penipu, kalau kamu menipu dalam segala hal ya. Nih, perbedaan kita gitu. Saya bilang nabi saya nggak pernah berbohong. Saya minta data nabi saya yang berbohong. Kamu bilang kalau kami diberi toleransi, boleh kalau kami terdesak berbohong. Nah, sekarang saya tanya, apa hal yang kami boleh berbohong? Coba sebutkan dulu, baru kita bahas di Kristen gimana. Aduh, saya sebutkan aja yang itu tentang istri memasak, apakah itu?
Apa sih? Apa ini istri memasak? Lu pikir apaan? Gini, kalau istri masak, masakannya nggak enak, suami boleh mengatakan masakannya enak untuk menyenangkan hati istri, boleh. Nah, di Kristen, kalau masakan istri nggak enak, ditampar muka bininya. Nggak enak masakan kau, setan. Aduh. Nah, gitu. Gini, jadi beda memang. Kalau di Islam, misalkannya seorang istri, ya, misalkannya kita kasih contoh kasus teman-teman ya. Ketika ada perampok masuk ke rumahmu, wahai laki-laki Kristen, istrimu sembunyi dalam lemari, lalu kau Nggak fitnah, tertangkap ya. sama perampok, lalu ditanya sama perampok, mana istrimu? Kau pasti jujur kan? Karena nggak boleh sama Yesus berbohong melindungi istrimu. Pasti kau bilang dia ada di lemari. Oh ya, surat tanahku ada di atas. Oh ya, emasku ada di bawah itu. Pasti kau jujur kan? Karena kau Kristen. Makanya ajaran Yesus tidak memberi solusi. Di kami, ketika si Iqbal ini punya istri, masuk perompak ke dalam rumahnya, tangannya sudah diikat, istrinya sembunyi dalam lemari. Ketika perampok bertanya, mana istrimu Iqbal? Aku ingin menikmati kecantikan istrimu. Si Iqbal ini ketika berbohong mengatakan istriku sudah keluar, maka dia sedang menyelamatkan harga diri istrinya. Dia tidak berdosa. Tapi Baik, kalau di jadi begini. Kristen, ketika ada orang yang berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain, masuk neraka, guys. Boleh Makanya ngomong Tuhannya nggak ada solusi. Silakan. Bantah Kalian pakai ini dalil. masih- Bantah pakai dalil. Percaya sama Nabi Muhammad yang mengajarkan minum Kenapa obat lari? Bantah kencing pakai onta ya? dalil. Kenapa lari? Kencing Temanya onta. ini aja suka nih. Duh. Jangan bawa kencing onta dulu. Kencing Tuhan kok nggak dilarang untuk diminum. Bahas ini dulu ya. Tema Kalian tentang itu berbohong dalam dikasih segala hal. rahmatullah buat kelamin Udah kan? kalian, tahu nggak? Udah. Kan saya sudah duga menyamar Dibuang aja. ini untuk menghujat, buang aja. Ini nyamar untuk menghujat serigala berbulu domba, Iya. ular beludak ini. Makan Nyamar dahak ini, untuk Bu. menghujat Nabi Muhammad. Iya. Ini kan di dalam agama Islam menyelamatkan orang untuk berbohong untuk menyelamatkan orang itu tidak berdosa. Di Kristen menyelamatkan orang lain itu berdosa. Contoh, si Peri jadi intelijen di Indonesia, ya kan? Nah, kita lagi melawan Mossad nih, IDF nih. Ketangkaplah si Peri ini sama IDF. Ditanya sama IDF, Peri, kau intelijen Indonesia. Di mana di mana Prabowo sekarang bersembunyi? Karena si Peri ini Kristen, dia harus bilang, Pak Prabowo lagi ada di gedung itu, di kamar nomor sekian, dan sekarang dia bersama 3 orang. Oh ya, jangan lupa ya, nanti kamu kalau mau masuk, ada 5 orang yang jaga. Dia harus jujur. Kenapa dia Kristen? Jadi di Kristen itu justru lebih baik mengkhianati negara ketimbang berdosa nanti. Kalau nggak boleh berbohong sama sekali. Jujur aja. Boleh. Ya nggak apa-apa dikhianati negara. Begitu ya. Betul. Indonesia perang pun cara dia berperang dengan cara berdoa dia berdoa saja. Berdoa. Bapak baik, Jadi bapak kalau- baik, Bentar, bapak Peri, baik, Peri, bapak Peri, baik. Peri. Diam dulu, Peri, diam dulu. Begitu juga dengan kata Iqbal tadi. Kalau kita dijajah sama IDF, orang Kristen itu jangan diharapkan untuk maju ke medan perang bersama kita. Saya pakai sapu, si Iqbal pakai babu runcing, si Peri berdoa belakang, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Nggak kan? Gitu. Ya lanjut Peri. Apa Peri? Lanjut Per, Jadi ayo. di dalam Al-Quran tidak ada berbohong 3 hal, tapi itu ajaran siapa itu berbohong dalam 3 hal? Berarti Di Muhammad hadis. tidak mengikuti Al-Quran. Ya, Loh, jadi ada ternyata nggak Muhammad larangannya tidak mengikuti berbohong? Al-Quran. Loh, Di dalam Nabi Muhammad Al-Quran kan tidak ada berbohong ini dalam udah 3 hal. Berarti mau apa sih? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bawa Ya, Al-Quran dan bawa berarti hadis. Muhammad prank sama kamu, tidak ada. Peri, kau ajaran. memang gak layak ngomong di forum manusia lo, Peri. Muhammad gak ngikutin Al-Quran. Nabi Muhammad itu membawa 2 hukum, Al-Quran dan hadis. Hantu. Capek ngomong sama 100% hewan ternak. IQ-nya Emang di gak bawah layak 25, kau Pak. ngomong di forum Indonesia. Iya. Kita bahas tentang boleh gak Kristen berbohong untuk menyelamatkan istri. Itu. Seandainya orang Kristen menjadi intelijen, menjadi polisi, boleh tidak menembak penjahat? Gak boleh. Karena kasihi musuh. Jadi kalau Betul. seandainya ada orang Kristen menjadi polisi, mereka tuh gak boleh nembak penjahat, guys. Kalau ada Nggak penjahat, boleh. ampuni, kasih, doakan. Istrinya diperkosa kemarin 5 orang Kristen lo bilang, ketika istrimu diperkosa boleh nggak kau lawan? Kata Yesus nggak boleh, tapi secara manusia boleh. Ada yang sih kebenaran tuh, aku lawan aja itu katanya. Jadi memang agak lain saudara-saudara kita Kristen ini, guys. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Tuh. Ini ada siapa nih? Melody Panggabean. Halo Pak, selamat malam.
Selamat malam, salam. Ya, salam. Selamat malam, Islam Pak. Kristen. Islam Kristen Pak Melody. Kristen, Pak, Kristen. Waduh, ini fotonya bersama seorang ulama seperti ya. Iya, karena memang ada juga rekan-rekan kita ulama ya yang bisa dikatakan memiliki apa namanya ya intelektual yang sama lah, artinya bisa saling menerima satu antara yang lain seperti itu, milenial lah. Tidak ada Pak. Tidak ada satupun ulama menerima agama lain Pak. Justru mereka bukan ulama kalau mereka menerima agama lain. Yang ada itu ulama lakum dinukum waliyadin ya ada. Jadi nggak usah Jangan jelaskan begitu, sesuatu Anda yang jangan kami nggak. memvonis dulu, itu kan bukti nyata. Enggak, kalau Anda ada berkata ulama demikian, yang itu menerima fakta. agama lain dia bukan ulama, namanya munafik Pak. Gimana sih Betul. Pak? Ulama itu orang yang Anda berilmu dan menghakimi. mengajarkannya dan mengamalkannya. Loh, Kita ini mau dialog atau tidak? Jangan menghakimi dulu, itu fakta iya tapi fotonya. bukan masalahnya kami nggak percaya sama orang Kristen, banyak bohongnya soalnya. Udah nggak usah ngomong yang lain, kita langsung ke. Di Ya udah Kristen itu buktikan tidak kayak bohong apa. Ya udah masuk ke diskusi aja langsung Oke, Pak. ya udah masuk aja diskusi langsung. Di Kristen boleh bohong nggak Pak? Di Kristen nggak boleh bohong, tapi pun kalau ada Oke, pun diam orang dulu. berbohong, Ya, diam dulu. Pertama saya bongkar dulu aib agamanya teman-teman ya. Dia bilang di Kristen nggak boleh bohong. kita ini Iya di Kristen. tidak waktunya dibagi rata. Oh nggak bisa, kecuali Anda buka cam. Nggak bisa begitu. Buka kamera Anda. Buka kamera nggak apa-apa. Buka Buka kamera, cam. silakan. Kalau buka cam baru dibagi rata waktu. Kalau enggak Anda belajar ke saya bang. Apa aja. Nggak apa, boleh. Ya udah silakan buka Buka kamera cam, silakan. silakan. Bagi waktu kita. Boleh. Oke, mantap. Boleh. Sekarang saya 3 menit, Anda 3 menit, oke? Saya akan Boleh. bongkar kebohongan abangku ini yang mengatakan kalau di Kristen tidak boleh berbohong, saya tunjukkan Yesus berbohong 1. Yang kedua, Paulus berbohong 2. Yang ketiga, Tuhan Perjanjian Lama menyukai orang berbohong. 3 itu bukti ya. Nih, bukti pertama Tuhannya Perjanjian Lama menyukai orang berbohong, yaitu Tuhan menyelamatkan Rahab ketika berbohong menyelamatkan laki-laki Israel dari kejaran orang Yeriko. Teman-teman Saya ya, mau tanya, itu silakan. Yesus atau tidak? Oh, berarti Tuhan Perjanjian Lama bukan Yesus ya? Makanya nanti saya jelaskan. Coba, Anda ini kan Iya, langsung udah. menebak saya. Berarti Tuhan Perjanjian Lama bukan Yesus, sudah itu aja clear. Udah, Itu nggak berarti paham itu. teman-teman. Anda mengerti Iya, nggak Tuhan arti Perjanjian maha? Tuhan Perjanjian Lama Tuhan Anda bukan? Anda harus pahami Maha Kuasa itu seperti apa. Enggak, Maha kita Kuasa nggak bahas bisa itu. jadi Saya apapun. tanya, Tuhan Perjanjian Lama Tuhan Anda bukan? Enggak, saya tanya, Anda mengerti nggak Maha Kuasa? Kenapa enggak? Saya tahu. Saya tanya Tuhan di Kalau Perjanjian Anda Lama tahu yang Maha mengizin. Kuasa, Maha Kuasa itu bisa jadi apapun. Loh, kita Kalau nggak bahas kucing bisa. Trinitas loh. Tuhan berarti tidak Maha Kuasa. Kita lagi nggak bahas Tuhan bisa jadi apa. Saya lagi mempertanyakan Kita Tuhan ini di Perjanjian membahas Lama itu. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan Enggak, saya perjanjian lagi nggak bahas itu. perjanjian Saya baru. lagi membahas kebohongan. Saya lagi membahas Tuhannya Itu orang membahas Kristen suka kebohongan. dengan kebohongan. Yang diajarkan Loh. di agama Anda yang berbohong. Dalam 3 hal itu diajarkan. Iya, kami boleh dalam 3 hal. Di Anda kan tidak boleh toh. Iya. Masalahnya Kalau Anda bukan orang berbohong. berbohong itu oknum. Tunggu dulu. Bentar dulu, brother. Anda berbohong dengan mengatakan Kristen tidak mengajarkan bohong. Pertama, Yesus berbohong, Paulus berbohong, Tuhan Perjanjian Lama suka akan kebohongan. Iya, ini saya lagi buktikan Anda ganggu. Anda membuktikan saya ganggu. Rahab berbohong ketika menyelamatkan laki-laki Israel dari kejaran orang Yeriko. Kata Rahab sama orang-orang Israel, sama orang Yeriko, laki-laki itu sudah pergi ke sana. Padahal laki-laki itu disimpannya di Sotoh. Ternyata Rahab dibenarkan karena menyelamatkan orang-orang Israel. Tuhan Anda suka dengan perempuan berbohong, pesundal lagi berbohong. Kedua, Yesus pun pernah berbohong. Lukas pasal 24 nomor 46. Kata Yesus, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ternyata tidak pernah ada tertulis kata-kata itu di dalam setiap kitab Perjanjian Lama. Bohong. Kedua, Paulus mengajarkan berbohong. Apa kata Paulus? Kalau karena kemuliaan Tuhan dustaku semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Katanya Kristen gak ngajarin bohong, ternyata kamu berbohong. Oke, silakan menanggapi Pak Melody. Tadi saya mute Anda itu. Buka mute. Boleh, ya. Terima kasih, ya kita sudah boleh masuk dalam room ini. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dulu, ya. Karena memang Siap, kita Pak. dialog. Ya, jadi dialog bagi saya itu bukan soal perkara menang atau kalah, tetapi menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi jangan nanti Uni Rifa dan saudara kita, siapa ini, kata Bibel 03 ini, kita jadi saling sakit hati, ya jangan. Kita di sini Santai. membawa kebenaran. Nah, begini Bang, dan termasuk juga Uni Rifa, dalam kekristenan itu dari zamannya Yesus itu tidak pernah diajarkan kebohongan. Bahkan ia di atas ia, tidak di atas tidak. Kalaupun ada orang berbohong itu adalah oknum.
Kalau Anda katakan tadi masalah Rahab, Rahab itu bukan di zaman Yesus. Dan Rahab bukanlah Yesus. Anda harus pahami itu. Kalau Anda membahas Rahab, bukan hanya Rahab yang berbohong. Abraham juga pernah berbohong. Walaupun tertulis itu mungkin di dalam Al-Quran saudara, Ibrahim namanya. Abraham pernah berbohong, istrinya disebut juga adiknya. Tetapi bukan berarti Yesus mengakui atau membenarkan kebohongan. Tidak seperti itu. Yesus itu adalah iya di atas iya. Seperti Anda katakan di sana, Yesus menurut Yesus. Yesus menurut Yesus itu, maka Anda harus tanya Yesus. Tapi kalau kau ingin bertanya Bible atau bertanya saya kan jelaskan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu fakta nyata. Tidak ada manusia yang mampu mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup selain Yesus. Bahkan nabimu sendiri pun tidak mampu untuk itu. Anda masih mendua-duakan sampai hari ini nabimu. Tetapi kalau Yesus tidak demikian, tidak butuh didoakan. Tapi dialah yang mendoakan umatnya, seperti itu loh. Kalau Anda mengatakan Yesus pernah berbohong, di mana ayatnya? Anda tidak jelaskan, tidak ada faktanya. Lukas Anda pasal hanya 24 ayat 46. Lukas pasal 24 Anda ayat tidak 46. dengar. Saya Makanya Anda ngomong simak. 3 hal tadi, Anda harus nggak simak. ngomong, nggak nyimak. Lukas yang Orang Anda ngomong buka 3 tadi. ini, pasal yang ke-24, ini ada di dalam perjanjian lama, Yesus menjelaskan secara Ya global. tunjukkan aja. Tunjukkan aja Bukan. ayatnya. Mana Kok datanya? banyak Silakan kali tunjukkan. Tadi Lukas yang Anda maksud, Lukas berapa tadi? Makanya Bang, kalau orang diskusi itu fokus malah lebar kemana-mana. Anda bawa-bawa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Sejak kapan itu juga bohong Yesus? Itu ayat yang Anda bawa itu bukti Yesus berbohong. Yohanes Anda. Oke, saya tantang sekarang. Ketika Yesus berkata tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus, itu benar atau bohong? Benar. atau bohong? Kenapa Henok bisa sampai ke Bapa tanpa Yesus? Anda harus pahami dalam kekristenan itu ada 3 tingkat surga. Di surga pertama. Mulai kau congor. Korintus, coba buka 2 Korintus. Ketika dalam kitabmu Yesus berkata tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Elia dan Henok udah nyampe ke Ini Bapa. waktu saya, waktu siapa ini? Kau berbohong. Aku nggak sudi lihat orang berbohong ini. Ngomong aja udah berbohong. Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Surga Kristen itu Elia ada sama 3 Henok? tingkat, ibarat halaman. Elia sama Henok ruang di mana? tamu, ruang kudus, ruang makudus. Elia sama Henok di mana? Di ruang tamu, Surga, di ruang tapi dapur. surga dalam kekristenan itu ada 3 tingkat. Tunjuk Elia dan Henok tidak bersama Bapa. Bahwa Elia dan Henok ada di ruang tamu, Bapa di kamar. Ayo tunjuk. Nah, sekarang saya Buktikan. tunjukkan kepada Anda. Coba lihat dulu di dalam 2 Korintus 12. Kamu yang bacakan, jangan saya yang kamu suruh baca. Ketika Yesus berkata tidak ada yang sampai Mana kepada sih? Bapa tanpa melalui aku, ternyata Makanya Elia Anda Henok masuk sudah ke Kristen surga, dulu. guys. Dalam kekristenan Ogah, itu kok jadi ada Kristen halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Allah Tunjukkan Bapa kalau itu Henok ada sama di Elia ruang tidak Maha bersama Kudus. Bapa. Ayo, nggak usah Itu aduh sebabnya dikabur-kaburan nih. di dalam Kau Wahyu bilang pasal Nabi yang kami ke-12, minta didoakan Tuhanmu surga juga itu ada peperangan. Omonganmu banyak kali. Peperangan. Omongan kau banyak kali dari tadi, bro. Kau ini banyak kali ngomongmu dari tadi. Kau bilang Nabi kami didoakan. Tunggu, bentar dulu. Anda mute Kau Anda diam dulu. kalah. Diam, iya. Bukan Iya, udah kalah. kau menang. Ya udah kau menang. Nggak apa-apa. Kita kalah. Dia menang. Kau menang. Iya, kau menang. Surganya, ada Iya, kau halaman, menang. Kau ada menang. ruang kudus, Ore ada menang. ruang Dapat kudus. gelas. Ya udah kau Anda menang. harus Dapat gelas pahami. udah. Iya udah kau dapat gelas. Kau menang ya. Udah kau menang. Sebabnya dalam Wahyu pasal Kau yang udah ke-12. menang. Saudara dengarkan saya. Izin Umi. Izin. Woi, kau sudah menang. Udah menang kok ya. Buktikan apa yang kau dalilkan. Melodi. Anda tidak tahu malu. Anda tidak malu. Anda nggak mau terima. Dalil apa yang Anda tunjukkan? Dalil apa yang Anda tunjukkan? Saudara dengarkan saya. Dalil apa yang Anda tunjukkan dari tadi? Anda mengatakan Henok dan Elia tidak bersama Bapak di sorga. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Buka mic Anda. Tunjukkan dalilnya. Anda yang mendalilkan, maka Anda yang harus bertanggung jawab. Silakan buktikan kepada kami. Buktikan kalau Elia dan Henok tidak bersama Bapak di sorga. Buktikan. Buka dalam 2 Korintus. Silakan Anda bacakan. Anda yang membuktikan. Buka saja biar sama-sama membaca Buka. kita. Anda yang mendalilkan, maka Anda yang harus membuktikan. Bacakan kepada kami. Kami menyimak. Silakan. Dengar ini dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Di ayat yang kedua dikatakan Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Itu sebabnya Yesuslah yang membuka tirai kalau Anda belajar tabernakel. Mana Elia dan Henok dikatakan tidak bersama Bapak di sorga? Itu yang kita minta. Kenapa Anda menjelaskan surga Anda 3 tingkat? Mau 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, 6 tingkat? Bukan itu urusan kami. Tanggung jawab Anda, saudara dengarkan saya.
Tanggung jawab Anda adalah membuktikan di mana Elia dan Henok tidak bersama Bapak di surga. Itu. Benar. Anda tanggung jawabmu sebelum saya jawab itu di mana ada Banyak ayat kali congor dituliskan kau lah Henok dari dan tadi kau Elia ada- ngomong, ada sibuk kali kau dari tadi. Orang kau yang membuktikan, kau pula nuduh ke kami minta bukti. Dulu buktinya Udah, di diam kau mana dulu, Henok dan diam. Elia bersama dengan Bapak. Ya sudah kau diam, ini mau Diam dibuktikan. dulu. Diam. Dulu. Nih aku ngomong. Nah, dengar teman-teman ya. Ketika orang Kristen berbicara, kita kasih izin bicara orang kayak gini, saya mau bantah dulu, kata dia. Nabi kau didoakan, Tuhan kami gak didoakan. Ini mau ku bantah dulu nih. Aku tadi pengen dapat ini. Kau berbohong lagi. Tuhan Yang kau yang berbohong Bapak Anda dengan itu. ini nih. Mulai. Aku lagi ngomong. Kau ke Coba. cewek kau. Kau Mute dulu, ke mute dulu, cewek. mute dulu. Di Sabar, mute Melody. dulu kau. Kalau Roh Kudus kau tidak mampu menguasai badan kau, mendingan kau yang kuasai Roh Kudus. Tunjukkan Jangan kami yang ayatnya, ngatur. fakta, Aku atur dalilnya. lagi Roh Kudusmu nih. Ku atur kan Roh Kudusmu jadinya kan. Masa aku mute Roh Kudus dalam dirimu? Siraba-raba lama-lama enak juga. Siraba-raba lama-lama enak juga. Ayo ikuti saya. Udah turun dulu, aku lebih berkuasa daripada Tuhan mulu. Bahkan turun pun kau bisa. Dengar teman-teman ya, pembohongan yang dilakukan oleh orang Kristen tadi itu membuktikan bahwa agamanya berdiri di kebohongan. Perhatikan teman-teman ya, ketika dia membawa dalil bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, ternyata dulu Elia dan Henok sudah ke surga tanpa ada campur tangan Yesus. Ini kebohongan publik. Jadi agamanya pondasinya di kebohongan. Lalu ketika dia mengatakan tidak, Bapak tidak bersama Elia, dia tidak mampu buktikan, malah minta ke kita untuk membuktikan Bapak bersama Elia. Bapak bersama Elia dan Henok. Sementara Elia dan Henok dikatakan naik ke surga. Dia bilang surga kami 3 tingkat. Maka dia harus bisa membuktikan bahwa Elia ada di tingkat 1, Henok di tingkat 2, bapaknya di tingkat 3. Henok di ruang tamu, Bapak di ruang kamar. Jadi kalau seandainya mereka yang mengklaim, mereka yang harus membuktikan. Kalau kita jelas dalilnya, Henok dan Elia naik ke surga tanpa kematian Yesus. Jadi Yesus berbohong ketika mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bullshit. Karena sudah ada yang ke surga tanpa kematian. Henok, Elia. Bohong itu. Nah, belum lagi Lukas pasal 24 nomor 46 dikatakan di situ, Yesus berkata, ini Tuhan yang udah pernah sekolah loh, kata pendeta loh. Mending Nabi yang gak pernah sekolah tapi jujur, ketimbang Tuhan pernah sekolah tapi ngutip ayat salah. Lukas 24 dan 46. Ada tertulis demikian. Apa katanya yang tertulis? Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Udah diubek-ubek perjanjian lama sampai sekarang nih anak Theos gak bisa menemukan ayat itu. Artinya apa? Ada 3 konsekuensi. Kalau bukan Yesus berbohong, ayatnya pernah ada tapi hilang, atau ada yang berbohong atas nama Yesus. Ini masih baik nih, saya kasih 3 kesempatan nih. Nah, jadi teman-temanku, bagaimana kita mau diskusi sama laki-laki bermulut perempuan tadi? Ketika kita membahas tentang 3 kebohongan saja, dia lari kemana-mana. Dia katakan bahwa nabimu didoakan, Tuhanmu didoakan, keselamatanlah bagi anak, bagi bapak dan anak domba. Di surga aja Tuhan kau diucapkan selamat. Nggak selamat Tuhan kau di surga. Aneh. Di surga aja Tuhanmu diucapkan salawat. Keselamatan bagi bapak, keselamatan bagi anak. Nggak selamat Tuhan lu, katanya udah di surga. Jadi ketika kalian menyerang Islam, itu hanya menelanjangi agamamu. Dia kita kasih kesempatan bicara tentang dusta kan, dengan kebohongan kan. Dia bawa apa? 3 premis loh. Nabi Muhammad katanya masih didoakan, Tuhan kau yang di surga jadi doakan. Belum lagi katanya kalian boleh berbohong, Tuhan mau aja berbohong. Apaan sih ini? Ada aja nih otennya. Dan buat Kristen yang mau naik, silakan naik. Mau dinaikkan lagi nggak Melodi Panggabean ini sekali lagi nih? Kasih kesempatan. 1 kali Atau kesempatan. Kalau dia tidak berhenti bicara, saya pikir buang waktu kita menghadapi mulut perempuan tapi packagingnya laki-laki ya. Nggak mau. Oke, Pak Melodi ya, Pak Melodi dengar ya. Dikasih 1 kali lagi kesempatan untuk Anda naik. Usahakan ketika Anda menarasikan sesuatu atau Anda mendalilkan sesuatu, maka Anda bertanggung jawab. Anda harus bisa membuktikan dan jangan cuma modal asumsi, jangan hanya beropini. Oke? Ketika kami mendalilkan, maka kami juga harus bertanggung jawab akan hal itu. Silakan. Kita bahas kebohongan 3 perkara tadi aja, nggak usah kemana-mana. Saya mau uji nih, orang ini berbohong atau enggak nih. Soalnya dibilang nih kami nggak boleh berbohong, tapi kita lihat nanti uji konsistensi nanti teman-teman ya.
Halo Pak Melodi, Kalau silakan kembali buka kameranya. Ya, salam. Ya, Son. Silakan buka kameranya kembali. Ya. Kita gantian Kenapa? ya, kita gantian. Ya, Gantian. kenapa tadi turunin, Bang? Anda Soalnya selalu nggak bisa berhenti memotong. bicara, ngomong Bukan terus ngomong, kayak toh. cewek. Tadi kan sudah jelas waktunya Ini kita bagi. aja lo dikasih Pas kesempatan waktu diam saya- dulu. Dengar ya. Ketika kita diskusi itu, kita tuh bergantian. Giliran kau, kami suruh menanggapi apa omongan kami. Nah, ketika kau bilang Yesus begini begitu, kau bawakan data. Baru kita diskusi. Kau lari-lari, nabiku masih didoakan. Ada nggak kita bahas itu? Nggak ada. Tuhan kau juga didoakan. Nah, kemudian kau bilang lagi ini dan itu. Ngapain bahas sesuatu yang tidak ada sesuai dengan substansi? Ya, sekarang kita bahas. Kau mau bahas tema Saya apa? menjelaskan, Anda tidak terima. Anda bicara 3 menit. Yang saya mana dengar. yang yang mau kau bahas yang mana? Saya bicara, Anda salah kan seperti itu tadinya. Yang Share mana yang kau mau bahas? waktunya. Ya udah kau turun kalau gitu nggak nyaman di sini berarti ya turun kau. Ngapain kau tetap Enggaknya. naik? Kan lucu. Kalau diskusi yang adil itu kan waktunya harus adil. Diskusi Tadi yang kita adil udah- itu adalah ketika kau sebagai tamu dengarkan kami juga ngomong. Kau di sini kayak penjajah. Masuk komal Islam kau pula yang ngatur. Sekarang aku tanya, kau mau tema apa? Udah nggak usah banyak cerita. Tema apa yang mau kau bahas? Satu-satu. Kau yang banyak. Murid Yesus Sudah. kan sendiri yang buat tema. Yesus mengajarkan tidak boleh berbohong. Enggak, ini bukan ini. Temaku tadi bukan itu. Yesus melarang umat Kristen berbohong. Itu aja. Betul nggak itu? Betul. Oke. Jadi kalau kau jadi tentara di Indonesia nanti kalau kau ketangkap, kau tidak boleh berbohong kepada orang yang menangkap kau. Misal Kenapa kau tahu bahwa apa? berandai-andai? Kenapa berandai-andai jadi tentara? Saya nggak Ini mungkin kasus, tentara. karena ini kasus. Ini tunjukkan kalau kau tuh Bukan terbukti membuat mengikuti kasus. ajaran kau. Nah, ini teman-teman, kenapa mereka tidak berani kalau kita letakkan satu kasus? Karena mereka tidak akan melakukan itu, guys. Dia tahu agamanya nggak relevan. Kalau kita bini misalnya- kau masuk, udah kita Kalau ganti. orang benar Kalau dia dapat- anak, udah ganti dia. Aduh, banyak kali cerita kau diam kau. Orang benar akan Saya dijaga itu. katakan, jangan percaya kepada pendusta-pendusta ini. Saya cuma membuktikan negaraku yang tercinta. Jangan jadikan orang Kristen seperti bapak ini jadi tentara atau polisi. Kenapa? Ketika nanti dia tertangkap dan dia ditanyakan informasi negara, dia tidak boleh berbohong. Wahai petinggi negara Indonesia, dengarkan baik-baik. Berdasarkan doktrin agama umat Kristen, Bapak tadi mengatakan tidak boleh orang Kristen berbohong dalam segala hal. Jangan jadikan mereka intelijen, saudaraku. Bahaya negara kita. Karena dunia diambang perang dunia ketiga loh. Sempat nanti mereka tertangkap sama agen Mossad, agen Amerika misalkannya, mereka nggak boleh bohong. Dibukanya rahasia negara kita nanti. Jangan jadikan orang-orang itu sebagai tentara. Dan percuma kalian persenjatai mereka. Karena mereka tidak akan pernah menembak orang-orang jahat. Karena agamanya mengajarkan kasihi musuh. Jadi kalau mereka nanti ada pemerkosa, mereka nggak akan lawan. Mereka berdoa, ya Bapak baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Hati-hati. Bahaya ini. Ini buat negaraku tercinta ya. Karena menurut orang Kristen, mereka tidak boleh berbohong walaupun menyelamatkan negara. Rahasia negara tetap mereka akan sampaikan kalau mereka tertangkap suatu saat, kalau mereka jadi TNI, intelijen dan juga polisi. Itu. Tapi kalau menurut Kristen yang pemahamannya kayak Bapak tadi ya, tapi kita kan nggak tahu nih, semua orang Kristen kan beda-beda nih. Ada yang bilang nggak gitu, jadi begini, ya kan? Ini menurut Bapak tadi, nggak boleh berbohong dalam segala hal. Tapi bohong, ya gitu. Oke, Pak Eko, selamat malam. Pak Eko. Iya Bang, selamat malam. Ya, Shalom. Kristen Islam, Bang. Salam. Kristen, Katolik. Oke, Kristen Katolik, siap. Bagaimana Pak Eko? Mau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Uni Rifa tadi? Atau Anda mau bertanya? Atau Anda ingin berdiskusi? Ya ceritanya mau begitu sih. Oke, silakan. Ya, tema kita gini, Kristen boleh tidak berbohong. Oke, Ya bentar, aku itu ganti. kalau di dalam agamaku itu ndak boleh berbohong. Oke, kalau gitu kenapa Paulus mengatakan kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Aduh, ndak pernah bilang begitu kita. Dia nggak tahu dia. Baca kitabmu deh. Nih kata Paulus nih. Kalau karena dustaku, Roma pasal berapa tuh? Nih ya. Waduh, nggak pernah katanya. Naik ke sini baca Bible dulu lah. Mana coba lihat. Aduh. Duh, kalian umat Kristen, kami juga yang ngasih Bible sama kalian. Roma pasal 5 ayat 7. Ya. Kamu baca Roma pasal 3 nomor 7. Yang ini saya tunjukin nih, saya bacakan ayatnya.
Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Silakan. Sekali. Pak Eko. Coba baca ulang, Kak. Loh, Buka Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Itu satu. Yang kedua, Tuhan dalam perjanjian lama itu menyelamatkan Rahab karena berbohong. Bohong kali kalian kalau kalian bilang Tuhan kalian tidak menyukai orang berbohong. Yang ketiga, Yesus sendiri terindikasi berbohong. Dalam Lukas pasal 24:46, dia berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Ternyata tidak ada tertulis ayatnya, saudara-saudaraku. silakan Pak Eko. Aduh. Waduh, Pingsan Pak Eko. kena Pincret. Pak Eko, masuk Pak Eko, Masuk Pak Eko. hancur Pak Eko. Ini teman-teman, mereka bilang kami nggak boleh berbohong, tapi bohong. Giliran menyelamatkan, ini ya lucu ya. Giliran menyelamatkan istri nggak boleh bohong. Aduh, mati lampu. Bentar. Mati lampu Siapa nih? dulu. Nah, giliran menyelamatkan istri tidak boleh berbohong, tapi untuk menyebarkan agama boleh bohong. Kalau aku bertemu orang Yahudi, boleh jadi orang Yahudi. Kalau aku bertemu ahli Taurat, boleh jadi ahli Taurat, walaupun aku bukan ahli Taurat. Kalau nyebarin agama boleh bohong. Tapi kalau menyelamatkan istri, menyelamatkan negara, nggak boleh bohong. Agak lain, saudaraku. Berat, sulit. Bapak baik, Bapak baik, Bapak baik, Bapak baik, Bapak. Tuhan baik, Tuhan orang, baik. orang Tuhan Islam baik, di depan. Tuhan baik. Dor. Bapak baik, Tuhan baik. Nggak, yang lucunya nanti nih ya Iqbal ya. Kita kan nggak tahu nih, dunia diambang perang dunia ketiga nih. Tiba-tiba Indonesia diserang lah sama IDF ya kan. Kan itu IDF anak Tuhan kan. Israel itu kan anak Tuhan. Bagi mereka kan orang pilihan Tuhan. Gimana mau ngelawan nenek moyang Tuhan coba? Nah kita lah ya. Mereka bakalan bersama itu. Betul. Kita kan dikhianati tuh. Wah, nggak bisa kita lawan nenek moyang Tuhan kita, bro. Dia nggak akan Kita bareng aja sama ngelawan. mereka. Nggak akan ngelawan karena kan keselamatan datang dari bangsa Keselamatan Israel. datang katanya. dari Yahudi, iya. Nah, dari Yahudi, dari bangsa Pokoknya Yahudi. berdoalah orang Islam, semoga kita tidak dijajah Israel. Kenapa? Kalau di Indonesia ini 70% orang Islam, 30% orang Kristen, dan kita dijajah oleh orang Israel, jangan berharap 30%-nya bantu kita. Orang itu nenek moyang Tuhannya kok. Pasti mereka akan berpihak itu. Belum lagi mereka nggak boleh berbohong. Mereka tidak boleh mereka harus mengasihi musuh. Penjajah kalau datang ke rumah mereka didoakan, diterima baik-baik, dikasihi. Nggak bisa. Jadi ketika kita berperang, Pak Pu menggempur, mereka di gereja berdoa, nyanyi-nyanyi, haleluya. Kita bertengkar, kita perang dor. Mereka haleluya. Jadi jangan berharap saudara-saudaraku untuk mendapatkan perlindungan dari saudara kalian Kristen nanti kalau kita Jangan. berperang ya. Jangan ya. Harapan Soalnya palsu gini, itu jangan. jangankan kita sebagai orang Islam diperkosa depan mata mereka, istri mereka aja diperkosa, mereka bilang Tuhan baik, nggak boleh lawan. Yang paling kalau istrinya diperkosa, ya tampar pipi kiri kasih kanan dek. Tahu kan maksudnya? Gitu. Kan gitu. Nggak boleh ngelawan. Itu menurut Kristen loh. Kan menurut Kristen tuh tidak boleh melawan orang yang jahat kepadamu menurut Yesus. Penjahat Betul. itu kan dari penjajah. Gitu. Jadi kalau ada penjajah datang ke sini nggak boleh dilawan, ya kata Yesus. Orang Kristen juga bilang gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.